Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisi Kontu dengan NIM 1314204, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan. Melalui video ini saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Pertama, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, pengembangan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana dan keputusan. Kemudian ada tujuan perorganisasian. Fungsi perorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk kerja. Perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Menurut Hasibuan 1996, definisikan perorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang perlu diperlakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Kemudian pengisian jabatan atau staffing. Menurut Hasibuan, fungsi staffing atau fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di dalam organisasi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada penjabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada jabatan tersebut, sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Fungsi staffing ini adalah penting dilakukan karena sering terjadi satu atau beberapa divisi dalam organisasi mempunyai kebutuhan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi pengisian jabatan ini perlu dilaksanakan. Adapun fungsi staffing ini meliputi 1. Perencanaan sumber daya yang manusia yang sudah tersedia. 2. Perekrutan tenaga kerja bila terdapat kekosongan pada visi tertentu. 3. Proses seleksi calon tenaga kerja dan yang mendaftar. 4. Pengendalian terkait organisasi dan melakukan orientasi. 5. Pelaksanaan kerja. Dan terakhir, evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk membuka semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seseorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan. Kemudian ada koordinasi. Dalam ilmu manajemen, koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan proses pelaksanaannya, koordinasi terbagi menjadi 2, yakni koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan koordinasi berdasarkan alirannya. Kemudian pengawasan atau controlling. Controlling sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan, yang berarti controlling merupakan fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.